Oke, selamat datang di channel ini. Pada hari ini saya akan berserta teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat grafik trigonometri, yaitu sin, cos, dan tan. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu membuat grafik sinus. Untuk membuat grafik seri sinus, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka program GeoGebra. Setelah masuk, langkah selanjutnya adalah klik kanan pada layar dan pilih tombol grid untuk menampilkan garis-garis agar lebih mudah untuk kita pelajari. Setelah itu, klik kanan kembali pada layar dan pilih opsi grafik. Setelah muncul menu, klik pada kolom x-axis dan ubah distance menjadi pi/6. Setelah sudah, mari kita tekan enter. Dengan mengubah desain menjadi pi/6, maka kita bisa lihat kalau di sini sudah ada kumpulan derajat-derajat. Lalu tekan enter. Di sini kita bisa tahu bahwa sin 0 adalah 0 dan sin 30 adalah setengah. Selanjutnya, jadi nilai maksimum pada sinus adalah bernilai 1 dan nilai minimumnya adalah bernilai -1. Oke, kita masuk ke rumus kedua. Mari kita ketikkan rumus Y sama dengan 2 sin X. Lalu tekan enter. Maka sekarang kita dapat mengetahui bahwa dengan rumus Y sama dengan 2 sin X, sinus 30 derajat bernilai 1 dan seterusnya. Untuk nilai maksimum dari rumus ini adalah 2 dan begitu juga dengan nilai minimumnya yang bernilai -2. Sekarang kita masuk ke rumus ketiga. Mari kita ketikkan rumus Y sama dengan sin 2X pada kolom input, lalu tekan enter. Maka hasil dari grafik yang ketiga, kita dapatkan bahwa rumus sin 2X, nilai sin pada sudut 30 derajat adalah sepertiga akar 3 dan nilai maksimum pada rumus ini bernilai 1 dan juga -1 untuk nilai minimumnya. Akhirnya kita telah berhasil menyelesaikan grafik sinus kita. Sekian dari Andika Aurelius. Oke, next. Oke, kita mulai yang kedua, yaitu membuat grafik kosinus. Untuk membuat grafik dari kosinus, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada layar, kemudian klik pada tombol grid untuk menampilkan garis-garis agar lebih mudah untuk kita pelajari. Setelah itu, klik kanan kembali dan pilih opsi grafik. Setelah muncul menu, klik pada kolom x-axis dan ubah distance menjadi pi/6 dan enter. Dengan mengubah distance menjadi pi/6, maka kita bisa lihat kalau di sini sudah ada 30 derajat, 60 derajat dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya ketikkan rumus pertama, yaitu Y sama dengan cos X pada kolom input dan enter. Di sini kita bisa tahu bahwa cos 0 adalah 1 dan cos 30 adalah setengah akar 3 dan selanjutnya. Jadi nilai maksimum pada kosinus adalah 1, begitu juga dengan nilai minimumnya yang bernilai -1. Oke, masuk ke rumus kedua. Mari kita ketik rumus Y sama dengan 2 cos X ke dalam kolom input lagi dan tekan enter. Maka sekarang kita dapat mengetahui bahwa dengan rumus Y sama dengan 2 cos X, cos 0 derajat bernilai 2 dan seterusnya. Untuk nilai maksimum dari rumus ini adalah 2 dan begitu juga dengan nilai minimumnya yang bernilai -2. Sekarang kita masuk rumus ketiga. Mari kita ketikkan rumus Y sama dengan cos 2X pada kolom input dan tekan enter. Maka dari hasil grafik yang ketiga kita dapatkan bahwa dari rumus cos 2X, nilai cos pada sudut 30 derajat adalah setengah
Dan nilai maksimum pada rumus ini bernilai 1 dan juga minus 1 untuk nilai minimumnya. Akhirnya kita telah berhasil menyelesaikan grafik cos kita. Next. Oke, kita mulai yang ketiga, yaitu membuat grafik tan. Untuk membuat grafik dari tan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada layar, kemudian klik pada tombol grid untuk menampilkan garis-garis agar lebih mudah untuk kita pelajari. Setelah itu, klik kanan kembali dan pilih opsi graphics. Setelah muncul menu, klik pada kolom x-axis dan ubah distance menjadi pi per 6 dan selanjutnya enter. Dengan mengubah distance menjadi pi per 6, maka kita bisa lihat kalau di sini sudah ada 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat dan seterusnya. Oke. Langkah selanjutnya, ketikkan rumus pertama, yaitu Y sama dengan tan X pada kolom input dan selanjutnya enter. Di sini kita bisa tahu bahwa tan 0 adalah 0 dan tan 30 adalah 1/3 akar 3. Dan selanjutnya jadi nilai max pada tan adalah tak hingga, begitu juga dengan nilai minimumnya. Masuk ke rumus yang kedua. Selanjutnya kita ketik rumus Y sama dengan 2 tan dalam kurung X dalam kolom input lagi dan tekan enter. Untuk nilai maksimum dari rumus ini adalah tak hingga dan begitu juga dengan nilai minimumnya. Sekarang kita masuk rumus ketiga. Mari kita ketikkan rumus Y sama dengan tan dikurung 2X pada kolom input dan tekan enter. Maka dari hasil grafik yang ketiga kita dapatkan bahwa dari rumus tan 2X nilai maksimum pada rumus ini adalah juga tak hingga, begitu juga dengan nilai minimumnya. Akhirnya kita telah berhasil menyelesaikan grafik tan kita. Oke, masuk yang keempat, yaitu membuat lingkaran sinus dan kosinus. Langkah pertama, klik kanan pada layar, kemudian pilih opsi grafik, kemudian ganti distance pada x-axis dan y-axis menjadi 0,5. Kemudian yang kedua, klik pada tombol circle with center and radius dan pilih circle with center and radius. Kemudian klik pada titik temu antara garis X dan garis Y dan ganti radius dengan angka 1. Yang ketiga, klik tombol pada line dan pilih tombol segmen. Buat satu jari-jari pada lingkaran tersebut sesuai keinginan Anda sendiri. Kemudian pilih tombol perpendicular line. Setelah itu klik pada titik B dan tarik hingga memotong garis X tegak lurus. Setelah itu pilih opsi segmen lagi dan tarik dari titik B hingga menempel pada garis X. Lalu lakukan angka yang sama, tetapi garis segmen dimulai dari titik A ke titik C. Kemudian pilih opsi angle dan klik dari titik C ke titik A dan ke B hingga membentuk sudut. Setelah itu klik kanan pada garis BC dan rename menjadi sinus dan klik kanan pada garis AC dan rename juga menjadi cosinus. Jadi dari lingkaran ini kita dapat mengetahui nilai dari sinus dan cosinus. Terima kasih sudah menonton.